Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita ada di rumah Pak Edi Mustofa selaku pengurus NU DIY, terutama di Universitas Nahdlatul Ulama di bidang kepesantrenan. Baik teman-teman, tadi sedikit cuplikan hasil wawancara kami dengan Pak Edi selaku pengurus NU DIY, terutama di Universitas Nahdlatul Ulama di bidang pesantrenan. Banyak ya teman-teman kasus kesehatan di Indonesia ini, salah satunya yaitu layanan BPJS yang kurang di Indonesia ini. Seperti kasus di Cimahi ini ya. Nah ini kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh, kayaknya ngomongnya nunggu dokter. Dari kemarin aing ngomong, banyak doatkan batang banyak kan aing sekuatan. Nah itu tadi video kasus layanan BPJS yang kurang di Cimahi. Kemudian apa sih sangkut pautannya dengan mata kuliahan ke-NU-an ini? Nah, itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya di slide selanjutnya. Nah, ini pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh AA Sundayang, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, itu dari Prodi Studi Islam Interdisipliner. Saya akan sedikit menjelaskan hasil wawancara kami, yaitu proyek kami dari mata kuliah kewarganegaraan dengan ke-NU-an. Dalam diskusi kemarin, saya dan teman-teman berkesempatan mendengarkan pandangan dari Bapak Edi Mustofa. Bapak Edi Mustofa ini itu seorang pengurus aktif Nahdlatul Ulama yang juga turut serta dalam pelayanan sosial khususnya di bidang pesantrenan. Beliau ini juga itu seorang pengajar ngaji pagi kita di setiap pagi ya, rutin untuk mahasiswa baru. Beliau juga mendampingi peran-peran strategis di bidang kesehatan melalui lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama. Dalam wawancara ini beliau membahas secara mendalam berbagai isu penting seputar pelayanan kesehatan, mulai dari problematika BPJS, konsep keselamatan dalam perspektif keagamaan NU, keadilan sosial, hingga etika pelayanan terhadap kelompok masyarakat kurang mampu. Itu yang poin pertama, dalam kesenjangan pelayanan kesehatan dan masalah BPJS. Menurut Bapak Edi Mustofa, kesenjangan pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum adalah sebuah realita yang tidak boleh diabaikan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan perlakuan berbeda ketika menggunakan layanan BPJS meskipun mereka telah membayar iuran secara rutin. Seharusnya pelayanan kesehatan berbasis BPJS dapat bersifat inklusif, merata, dan cepat, tidak terkendala oleh proses administratif yang berbelit. Bahkan Bapak Edi Mustofa ini juga sering rutin untuk membayar BPJS. Beliau menambahkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Ketika negara hadir melalui sistem BPJS, maka negara juga harus menjamin bahwa masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan yang setara dengan pelayanan umum. Jika diskriminasi pelayanan terus terjadi, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial yang telah dirancang.
Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh yang paling cantik, yaitu gua. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua ya, yaitu tentang keselamatan dalam layanan kesehatan dan prinsip keagamaan Nahdlatul Ulama. Jadi pertanyaan kami yaitu sejauh mana penerapan protokol keselamatan dalam layanan kesehatan di Indonesia selaras dengan prinsip keagamaan dan sosial Nahdlatul Ulama. Dari jawaban Pak Edi dan diskusi kami mendapatkan bahwa dalam perspektif Nahdlatul Ulama, keselamatan jiwa atau al-hifzu al-nafs adalah tujuan utama dalam syariat Islam. Hal ini mencakup bagaimana negara dan masyarakat menjaga kesehatan sebagai bagian dari kewajiban moral dan keagamaan. Pandemi COVID-19 menjadi cerminan penting bahwa keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama yang harus ditanggung melalui kolaborasi lintas sektor termasuk antar ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dengan pemerintah. Kemudian lebih lanjut, beliau menekankan bahwa lembaga-lembaga kesehatan di bawah Nahdlatul Ulama seperti LKNU terus berupaya memberikan edukasi dan layanan kepada masyarakat meski dalam keterbatasan. Namun negara tetap menjadi aktor utama yang memiliki sumber daya dan tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa protokol keselamatan baik dari sisi fisik, lingkungan maupun pelayanan medis dapat dijalankan secara optimal dan merata. Selanjutnya, pemateri yang ketiga dan tidak kalah kecenya, yaitu Mbah Munif. Baiklah, melanjutkan dari penjelasan yang telah dibawakan oleh teman-teman. Bagian saya berikutnya yaitu keadilan sosial sebagai fondasi pelayanan kesehatan. Nah, ada pertanyaan bagaimana nilai-nilai keadilan sosial yang dijunjung oleh Nahdlatul Ulama dapat menjadi dasar dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, maka jawaban dari narasumber yang telah kita wawancarai yaitu Bapak Edi menegaskan bahwa NU sangat berperan penting dalam menjunjung tinggi nilai sosial bagaimana tercantum dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Latar belakang politik ataupun afiliasi sosial, kesenjangan pelayanan tentu antara si kaya dan si miskin di sini tidak boleh terjadi dalam hal yang menyangkut nyawa manusia. Beliau juga menambahkan bahwasanya Nahdlatul Ulama ini sebuah organisasi masyarakat yang menarik karena terus melakukan advokasi agar pemerintah tuh dapat lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil ketika memimpin sebuah organisasi. Sikap adil dan merata bukan hanya tuntutan moral, akan tetapi juga sebuah amanah yang wajib dipenuhi oleh setiap pejabat publik yang mewakili suara rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, ini juga tidak kalah menarik yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Etika pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Seringkali muncul pertanyaan, bagaimana jika dalam praktiknya tenaga medis kurang semangat atau cenderung mengabaikan pasien yang berasal dari golongan yang tidak mampu? Apakah itu termasuk bentuk kezaliman? Menurut Bapak Edi Mustafa, Bapak Edi menyatakan dengan nada tegas bahwa layanan kesehatan yang membedakan semangat pelayanan berdasarkan status ekonomi adalah bentuk ketidakadilan yang mendekati kezaliman. Layanan kesehatan seharusnya didasarkan atas dasar kemanusiaan, bukan pertimbangan materi. Banyak kasus kematian yang sebenarnya bisa dicegah jika pelayanan medis diberikan secara cepat dan tepat, tanpa memandang kemampuan bayar pasien. Bapak Edi menekankan bahwa nilai kemanusiaan harus menjadi pedoman utama dalam etika profesi tenaga medis. Ketika seseorang menderita sakit, tenaga kesehatan harus hadir sepenuh hati karena ini adalah amanah profesi dan panggilan moral. Layanan yang tertunda hanya karena alasan non-medis akan memperbesar kesenjangan dan memperlemah fungsi kemanusiaan dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas-Mas Jawa ini, guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Farhan Masmudi ingin meneruskan presentasi dari PPT yang telah dijelaskan tadi. Bagian yang kelima ialah penutup dan harapan. Pesan penutup menutup diskusi. Bapak Edi, beliau mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya generasi muda dan mahasiswa untuk lebih peduli dan aktif dalam menyuarakan pentingnya pemerataan layanan kesehatan. Beliau menggarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya untuk pemerintah semata, tetapi juga panggilan keagamaan yang dalam ajaran NU dikenal sebagai khidmatul ummah. Hikmatul ummah yaitu melayani ummah, dan khis al-nafs yaitu menjaga jiwa. Beliau juga menyampaikan harapannya agar NU dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya bisa menjalani kerjasama yang lebih luas dengan pemerintah dalam hal edukasi, pelayanan, dan pengawasan sektor kesehatan. Oleh sebab itu, hanya melalui kolaborasi dan semangat melayani yang tulus, cita-cita Indonesia ini yang adil dan sehat bisa terwujud secara nyata di tengah masyarakat. Ya, baik, sekian, terima kasih.